Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, tetap semangat ya. Oke, kita akan bahas 2 soal hot dari UTBK yang sering keluar. Salah satunya kita mulai dari nomor 1. Kalian bisa lihat di papan tulis. Untuk soal yang pertama, kalian diberikan fungsi f dan g seperti berikut. Kemudian ada syarat, ada pertanyaan, apakah f2 kalau kalian kalikan dengan g2 hasilnya akan kurang dari 0. Kita masukkan untuk x sama dengan 2 di fungsi f. Kita peroleh bahwa f2 sama dengan 2 ditambah a per 1 akan sama dengan 2 ditambah a. Samanya dengan fungsi g, kita masukkan angka 2 sebagai menggantikan x, sehingga kita peroleh 4b dikurangi 3. Apakah syarat 1 cukup untuk membuktikan bahwa 2 ditambah a dikalikan dengan 4b dikurangi 3 kurang dari 0? A kurang dari 5, berarti kita masukkan ke fungsi fx-nya ya. X kita tambahkan dengan a, berarti sebelah sini juga kita tambahkan dengan x juga. Kemudian sebelah kiri kita dibagi dengan x min 1, sebelah kanan juga kita bagi dengan x min 1. Sekarang kita masukkan untuk f2. Apakah 2 plus a dibagi 2 kurangi 1 akan kurang dari 2 plus 5 dibagi 2 kurangi 1? 2 plus a per 1, sebelah kanan kita dapat 7 plus 1. 2 plus a kurang dari 7. Bagaimana dengan yang b kurang dari 1? Untuk b kita masukkannya ke fungsi gx. Oke, kita dapat di sana b-nya kita kalikan dengan x kuadrat, berarti satunya juga kita kalikan dengan x kuadrat. Kemudian bx kuadratnya kita kurangkan dengan 3, berarti x kuadratnya juga kita kurangkan dengan 3. Sekarang jika x-nya kita ganti dengan 2 bagaimana? Di sini kita peroleh 4b dikurangi 3, di sebelah kanan kita peroleh 4 kurangi 3, sehingga kita peroleh 4b kurangi 3 kurang dari 1. Oke, sekarang kita cek pernyataan 1. Untuk a kurang dari 5, berarti 2 ditambah a akan kurang dari 5 tambah 2, sehingga 2 ditambah a akan kurang dari 7. Di sisi lain, kita punya b kurang dari 1, sehingga kita masukkan 4b akan kurang dari 4 kali 1. 4b dikurangi 3 akan kurang dari 4 dikurangi 3, sehingga kita dapat 4b min 3 akan kurang dari 1. Nah, dari 2 pernyataan ini dapat kita masukkan lagi ke persamaan yang kita peroleh ini. Apakah dia memenuhi kurang dari 0? Sehingga 2 ditambah a kita kalikan dengan 4b kurangi 3, dia pasti akan kurang dari 7 dikali 1. Sehingga kita peroleh bahwa 2 tambah a kalikan 4b kurangi 3 kurang dari 7. Sehingga pernyataan 1 dia tidak bisa kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa fx dikali gx fx dikali gx akan kurang dari 0. Berarti pernyataan 1 belum bisa kita gunakan untuk membuktikan tersebut. Baik, untuk pernyataan yang kedua, kita punya a lebih dari 1. Jika kita tambahkan dengan 2, sebelah kanan juga kita tambahkan dengan 2, akan kita peroleh bahwa 2 tambah a itu lebih dari 3. Oke, bagaimana dengan b lebih dari 0? Kalau b kita kalikan dengan 4, berarti 0 pun harus kita kalikan dengan 4. Jika 4b kita kurangkan dengan 3, berarti yang sebelah kanan juga harus kita kurangkan
ketidaksamaan yang di soal. 2 ditambah A kita kalikan dengan 4B dikurangi 3, pasti akan lebih besar dari 3 dikalikan negatif 3. 2 ditambah A dikalikan 4B dikurangi 3 akan lebih besar dari negatif 9. Pernyataan yang kedua pun ternyata tidak bisa memenuhi dari pertanyaan. Seharusnya kan fx dikalikan gx itu hasilnya kurang dari 0. Untuk yang pernyataan 2 kita dapat dia lebih dari negatif 9. Berarti tidak bisa untuk membuktikan. Jadi jawaban dari soal yang pertama yang mana? Ya, yang E ya. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, masuki soal yang kedua. Oke, soal yang kedua, kalian diberikan tabel banyak siswa kelas A dan gabungan kelas A dan kelas B berdasarkan banyaknya buku novel yang dimiliki. Kemudian kita lihat untuk opsi pilihan gandanya. Oke, jika kita lihat dari opsi pilihan ganda, ternyata kalian itu juga butuh data untuk siswa kelas B sendiri. Jadi di sana tadi di soal sudah ada siswa kelas A, siswa kelas gabungan, kemudian di sini kalian butuh siswa kelas B. Oke, berarti kita akan tambahkan tabelnya. Kita akan tambahkan tabelnya bersama-sama. Di sini ada kelas B ya. Kelas B ini kita peroleh dari kelas gabungan dikurangi dengan kelas A. Oke, betul. 13 dikurangi 7, ya. 10 dikurangi 3 berapa? Ya, betul. 13 dikurangi 5, ya. 15 dikurangi 6 berapa? Ya, betul. Nah, kita sudah punya data banyaknya buku novel untuk kelas B. Sekarang kita lihat dari pernyataannya, manakah yang bisa terpenuhi oleh tabel tersebut. Oke, perhatikan di sini yang kalian butuhkan adalah pernyataan yang bernilai benar berdasarkan informasi. Berarti kita harus menentukan nilai kebenaran dari 4 pernyataan ini ya. Oke, pernyataan yang pertama, modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B. Oke, siswa kelas B-nya kita ubah di sini. Kita cek modus banyaknya buku novel yang dimiliki siswa kelas B. Modusnya kelas B yang mana? Ya, betul yang ini ya. Berarti berapa banyaknya novel? Ini modusnya. Modus kelas B. Ada 6. Kemudian banyaknya modus kelas A. Kita lihat kelas A di mana dia yang banyak. Kelas A ini 9 ya. Berarti modusnya di mana? Ini 9. Modusnya A. Ini modusnya B. Apakah modus B lebih besar daripada modus A? Modus B kita dapat 6, modus A kita dapat 9. Apakah satu benar? Tidak ya. Oke, pernyataan 1 salah. Kita cek lagi pernyataan yang kedua. Median banyaknya buku novel yang dimiliki kelas B. Oke, kelas B. Kita jumlah dulu ada berapa siswanya? Ada 30 siswa ya. Nah, modusnya di median di kelas B itu terletak di mana? Di data ke. Bagaimana cara median? Ya, data ditambah 1. Kemudian kita bagi 2. Berarti data ke 15,5. Di mana data ke 15,5? Kita hitung dari atas. 0 tambah 6, 6. 6 tambah 7, ya 13. 13 ditambah 8, 21. Berarti 15,5 letaknya di sini ya. Berarti mediannya yang ini, yang 5. Mediannya kelas B. Bahwa median kelas B
5 lebih kecil dari modusnya 6. Betul ya? Oke, pernyataan kedua betul. Bagaimana dengan pernyataan yang ketiga? Modus banyaknya buku novel data gabungan. Kalian cek di data gabungan di mana dia yang terbesar. Di sini ya. Berarti modusnya 6 sama dengan modus B. Sini ada modus A dan B. Kemudian kita cari median kelas A. Median kelas A sama kita jumlah juga. Berapa di kelas A? 30 juga ya. Berarti letak medianya sama di 15,5. Sekarang kalian tentukan di mana yang mediannya letaknya di 15,5. Kita hitung dulu. 9 ditambah 7, 16,5. Oh, berarti dia kan 15,5 sebelum 16 ya. Berarti di sini. Dia di sini letaknya median kelas A. Cek di pernyataan 3. Modus data gabungan 4 kali. Modus data gabungannya 6. 6 sama dengan 4 kali median A. Median A-nya 7. Apakah ini sebuah pernyataan yang benar? 6 sama dengan 28. Tidak ya? Salah ya? Oke, pernyataan 3 salah. Sekarang terakhir, pernyataan yang keempat. Jangkauan banyaknya buku novel siswa kelas A lebih besar daripada siswa kelas B. Coba diingat lagi, jangkauan. Apa yang disebut dengan jangkauan? Ya, jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang terkecil. Jangkauannya data terbesar 9 dikurangi data terkecilnya berapa? Ya, 3. Berarti 9 kalian kurangkan dengan 3 berapa? Ya, 6. Berarti jangkauan banyaknya buku novel di kelas A itu 6. Jangkauannya juga 9 dikurangi 3. 6. Nah, pernyataannya bilang. Pernyataannya mengatakan bahwa jangkauan banyaknya buku novel yang dimiliki kelas A itu lebih besar daripada yang dimiliki kelas B. Padahal ini 6, di sana juga 6. Apakah pernyataan yang keempat itu benar? Ya, pernyataan yang keempat ini salah. Ada berapa yang bernilai benar? Iya, ada 1 pernyataan yang bernilai benar. Oke, itu tadi